Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakalan ngajakin kalian buat review kimchi buatan aku. Dan aku bakal makannya dengan mie ini. Tapi di video kali ini aku gak akan makan sendirian, karena ini kimchi homemade. Jadi aku bakal ngajakin teman-teman aku buat makan. Karena aku belum ngerasain, jadi aku juga harus mengajak teman-teman aku untuk merasakan kimchi buatan aku. Jadi kalau sakit perut semuanya. Sekarang aku bakalan ngajakin teman-teman aku. Tada! Di sini ada Putri dan ada Nada. Nah, aku bakal ngajakin mereka buat makan kimchi dan mie yang udah aku buat. Dan kita juga bakalan menjawab pertanyaan yang ada di kertas ini. Kita mulai. Sekarang kita bakalan review kimchinya. Sekarang kita udah ambil mie-nya. Mana mie kamu? Nah kita cobain kimchinya. Ini agak deg-degan sih guys, karena tapi kayak Nada ngambilnya satu sedikit banget. Karena ini homemade. Jadi kayak agak kuat. Tapi ini steril kok. Nah, kalau ambil. kayaknya sedikit aja sih. Besar kali tuh. Itu kecil. Gak apa-apa. Kan kita kan hati-hati dulu. Mie. Mari kita coba. Ini ada kayak Oh, agak deg-degan guys, karena ini bikinan sendiri. Bismillah. Gue harus cobain. udah masuk. Itu kalau rumah sakit tenang aja, masih ada uang. Rada-rada gak yakin gitu. Kita cobain aja. Itu beneran. Masuk. Enak. Nggak mau, udah cukup. Kalau ada minum. Sebenarnya nggak buru-buru banget sih, cuman mungkin karena kita nggak terbiasa ya sama, kan lidah orang Indonesia beda ya. Jadi ya mungkin agak Aneh ya? terkejut ya lidahnya. Tapi buat temen aku yang orang Jambi, dia bilangnya kayak apa? Asam pade. Asam pade. Rasanya kata dia enak banget. Enggak, dia bilang enak aja. Enak sih, enak. Kayak asam pade. Menurut aku sih rasanya enggak buruk. Cuma pedes ya. Nah ini gara-gara bawang bombay itu Rasa. banget. Terus sebenarnya dia enggak Enak. Dan tadi aku bikinin, awas gak dimakan. Tapi untuk minyak kalau mie enak. Boleh dimasakin ya. Iya. Nah, sambil kita makan, kita juga bakalan menjawab pertanyaan dari kertas ini. Ini pertanyaan macam-macam sih guys. Kita mulai dari Putri. Abu, Iya, kita urut 1, 2, 3. acaknya Iya, mana ya? gue aja yang keras. Pertanyaannya, hal apa yang nggak kamu sukai dari masing-masing temanmu? Jujur. Ya. Ini review jujur ya. Iya. Apa ya? Aku terima. Iya benar. Kita terima. Jelek banget. Kak dari itu dia tuh baik, tapi dia tuh kalau ngomong tuh suka bener. Saking benernya tuh kayak Itu jelek pertanyaan banget. dari santri. Itu kayak jawaban dari santri aku. Terus santri aku suka ngomong kayak itu. Udah sih itu doang. For all she's Nada? so good. Apa Buat ada apa? Nada, ya beda kan ngomong. Oh iya. Apa ya? Ada. Nah, mungkin lah pasti ada lah.
Gak ada, saking baiknya ya. Apaan lebay banget nih. Gimana ya? Apa ya? Aku wakilkan kalau aku. Kalau kamu Dia tuh susah banget diajak keluar. Yang males. oh ya, dia tuh kalau udah males udah no debat. Jadi jangan kalau udah PW, udah duduk, udah masih diajak nggak bisa. Itu sih. Ini mukbang, kalian harus habisin mie ini karena aku udah masak. Oke, next. Tadi sekarang. Apa yang kamu suka dari masing-masing teman kamu? Ya. Apa ya? Sebenarnya dua-duanya sama sih. Apa? Gampang banget kalau diutangin. Kayak royal. Jadi kayak Kak, kalian miskin, aku miskin, kalian kaya, aku kaya. Kayak gitu. Itu sih yang aku. pokoknya uang tuh muter-muter aja gitu. Ya. Dan selama ini aku mengenal baik. Karena ada Tadi kalau Sini sini. salah ya. Enak kimchinya. gue makan tuh kayak Kok ada nama kayak pernah suka sama cowok. Ya kan gak apa-apa ya, gak apa-apa. Iya. Sebagai kita kan manusia, pasti Iya. ada hawa nafsunya lah. Enggak. Kalau pertanyaan gini nih sebenarnya rasa suka tuh fitrah ya. Iya. Jadi pernah siapapun pasti Kak Dewi, Putri juga pasti pernah gitu. Oh jangan salah. Fitrah, tapi ada bedanya di sini tuh. Iya. Gimana kita manage perasaan itu? Asik. Bedanya di situ ya. Gimana kita bisa nahan ya? Iya. Makanya kalau sekarang kita Jomblo. Parah. Udah. Next. Terus, next Putri lagi. Dia ada banyak pertanyaan sih. Ini sih banyak banget. Nanti Bacain. gitu. barang termahal yang pernah kamu beli dengan uang sendiri. Gak pernah. Aku mah uang pakai uang orang tua semua. Dia jujur banget. Parah. Ya, berarti intinya dia selalu diberikan alhamdulillah ya punya orang tua berkecukupan, jadi apa-apa bisa dibeliin. Next. Aku. Makanan teraneh yang pernah kamu makan ketika menjadi santri. Makanan teraneh. Jadi ada dulu waktu aku pesantren itu namanya ngeband. Jadi air panas dikasih bubuk cabe, lalu udah dikasih garam, diaduk kayak kuah gitu, terus dikasih Itu bakso yang airnya putih. dingin nggak? Enggak, airnya panas. Kayak jadi kayak bakso-baksoan gitu lah. Kalau kamu? Enggak. Apa ya? Enggak sih, enggak sange itu aneh Oh sih. enggak. Oh, berarti Kim jauh pesanan aku doang yang aneh. Apa karena kamu terlalu kreatif? Kamu enggak deh. Enggak. Pesantren Iya, mana? karena enggak Pesantren ya, aku mah enak-enak semua. Iya. karena pesantren kalian elit. Pesan aku kan mujahadah, alhamdulillah. Tapi kan itu membuat aku menjadi kreasi. Bisa. Ya. Oke, Kenapa aja? Next. Ada. Oke. Oh, pertama kali istiqomah memegang hijab umur berapa? Ceritakan. Istiqomah. Kalau bilang istiqomah sih, itu pas keluar gitu ya? Bisa lah kalau main-main gitu. Iya biasanya kayak gitu. Kayaknya kelas 3 sanawiyah. 3 SMP. Iya, 3 Oh, alhamdulillah. Karena kan waktu itu walaupun maksudnya pasti semua pernah ngerasain gitu, karena waktu itu walaupun udah masuk pondok Pesantren. itu, tapi jiwa-jiwa SD gitu loh masih ada yang keluar. Ya biasanya pokoknya lama banget ya 3 tahun. Pokoknya awal-awal pas sanawiyah lah. Itu pun karena dipaksa sama orang tua. Oh iya. Harus Oh enggak, pakai. ntar nggak boleh pulang gitu. Harus pakai. Jangan pulang nggak pakai jilbab. Ya jadi itu kayak mending dipaksa sukarela. Gimana sih? Mending dipaksa mending dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ya Allah. Gue mau umur berapa ya? 17 kayaknya. Minta pakai hijab tuh ya Allah. Gerah. Tapi ya
Tapi Tapi ya. alhamdulillah sih sekarang kayaknya mayoritas orang Indonesia pakai itu ya, pakai kerudung ya. Karena kita aja nih di perumahan kita kayak suka keluar-keluar banyak, jarang banget nggak sih melihat orang yang nggak pakai kerudung. Iya. Masya Allah. Walaupun memang ya belum syar'i, tapi ya alhamdulillah udah menutup hijabnya. Gimana dia menjadi identitas sebagai orang muslim. Oke, Next. Next. Ini pertanyaannya random banget sih. Apa? Pernah merasa putus asa nggak ketika menghafal Al-Quran? Kenapa? Ya of course semua orang kalau misalnya menghafal Al-Quran tuh pasti ya pernah lah putus asa, karena kan pertama kayak bosan, terus capek juga, jenuh banget, terus kayak kalau misalnya udah ngafal terus nggak masuk udah berapa kali ulang juga masih juga nggak masuk tuh kayak bener of pain. Pisau? Enggak. Itu kayak udah capek banget, kayak udah mau gimana ya, kayak udah ya udah Ya mau udah, Udah panas, kepala udah ya, panas. kayak udah capek, kayak Ya, ya aku bisa ngerasain, I know. Iya. Aku juga bisa ngerasain, kita semua. Ya alhamdulillah, Tapi nikmat ya. apa ya? Jika kamu sukses nanti, hal apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu sukses nanti, banyak sih. Membantu orang keluarga dulu. Tapi aku pernah kepikiran kayak gini. Kalau aku sukses nanti, jadi saat ini kan aku kayak keluar grup dari grup keluarga gitu kan. Aku bakal masuk ke grup itu, terus aku bakal tulis gini, chat. Siapapun butuh bantuan, hubungi gue. Gila. Sombong nggak? Sombong. Tapi ya kan itu menunjukkan bahwa kita suksesnya kita gimana kita bisa menjadi apa ya, bisa membantu orang lain gitu loh. next. Three question left. First impression masing-masing dari kalian. Nih ya. Kalau Putri pertama jumpa dia tuh kayak, oh my god, nih orang gimana sih, kayak cueknya gini, cueknya tuh kayak nggak peduli sama diri sendiri. Itu dia pertama jumpa. Tapi pas sudah kenal, oke lah, pas sudah kenal. Terus kalau Kak Dewi nih pertama jumpa, jujur ini kayak kami anak sama Putri tuh kayak julid gitu, jujur Cuma sih. kayak ini anak pasti pendiam banget, ini anak pasti kayak taat banget, ini anak pasti lurus banget, ini Abis anak itu pasti kayak cuek banget, Kayak alim banget gitu ya? Pokoknya Kayak- kan dia, sedangkan kita kan ribut ya. kayak pasti nggak sefrekuensi nih sama gue gitu. Tapi pas sudah lama-lama, Gila cuy, aslinya keluar. dia tuh kayak, tapi serunya tuh kayak kan kadang kita punya temen yang bukan berarti kita mau ngajak susah, enggak gitu, tapi yang namanya mau berjuang bareng gitu loh. Kasih. Kayak tadi dibilang dia miskin, kita miskin. Walaupun umur kita sebenarnya jauh ya. Ya, jauh banget. Aku udah tua banget sih. Enggak sih, Nah, mana ada aku tuh. enggak, anak 90-an, aku anak Enggak, 90-an, enggak. anak 2000. Iya. Ya. Tapi ya jaraknya paling di 4 mana? tahun doang. Tapi di mana aku bisa berjalan seiringan gitu loh sama Iya sih. kalian kayak gitu. Tapi dari mukanya Ya masih mudahan aku lah. eh Enggak, tapi masih mending kalau first impression kalian tuh ngeliat aku kayak pendiam gitu kan, alim. Ya Allah, dulu pas aku mau masuk pindah ngajar, itu aku udah dijulitin duluan sama santri yang aku bakal itu. Gila, aku dibilang tengil, aku dibilang macam-macam, pokoknya aku udah digosipin. Akhirnya pas aku udah masuk situ ya itu, akhirnya aku jadi teman baik gitu, kayak main jadi satu geng gitu, satu grup. berarti intinya mah jangan don't judge a cover, gimana sih? Dan judge book by By cover. cover. Ya, karena nggak semua yang kita lihat tuh ya sesuai dengan itu. realita. Oke. Banyak banget. Oke, next. Mau? You. Ini ya Allah. Siap-siap besok bengkak. Jadi ini pertanyaannya, kenapa memutuskan untuk hijrah dan kenapa alasannya? Jadi aku mau sedikit cerita. Short story Jadi dulu gitu tuh deh. di pesantren pas aku nyantri, aku tuh IPA ya, jurusan IPA. Jadi kalau misalnya jurusan IPA tuh kayak
gimana ya, agamanya tuh kurang, bukan agamanya kurang, gimana ya, misalnya nggak terlalu kayak ngafal Quran, nggak terlalu kayak pakai bajunya panjang-panjang, pakai jilbabnya juga panjang-panjang. Karena Jadi modern kayak- Iya, pesantren modern. Nah terus kayak dari pribadi aku sendiri juga kayak apa ya, ya seperti remaja pada umumnya, masih kayak masih Terus kata penonton, emang remaja pada umumnya kayak gimana? nggak, maksudnya kan kayak Ya kalau- gimana dia lagi pubertas ya. masa masih masa bandel-bandelnya gitu, dan kalau misalnya orang-orang juga, aku tuh dicap sama sesuatu bukan bangga ya, saya kayak emang santri nggak terbandel, misalnya Aku kayak juga. Kayak dong, enggak deh. kayak nggak Masih. pernah Kamu kayak- Apa dicap bandel gitu. bukan kayak nggak Enggak, semua kamu peraturan nggak tuh mungkin. Kamu ya. dilanggar aja gitu, misalnya kayak Sama gimana ya, pondok modern tuh nggak sealim yang dibayangkan loh. iya. Ya, Jadi orang aku tuh kalau pakai celana. Aku juga enggak, Maksudnya aku bukan modern tapi bandel aja. ya, gitu. Mungkin beda standar bandel kita sama beliau nih beda. Tahu. Nah, terus kenapa aku memutuskan untuk hijrah? Jadi alasannya tuh ya, maksud aku tuh gini, aku tuh tidak bandel ya. Aku tuh kayak, maksud aku tuh gini, karena aku sekarang lagi ngafal Quran ya. Misalnya aku emang lagi ngafal Quran, jadi kayak tingkat aku hafal Quran sama aku pesantren aja tuh aku masih dicap bandel loh, masih dicap kayak ya nggak bagus aja. Gimana kalau misalnya aku tuh nggak ngafal Quran, nggak pesantren, mungkin more than that, misalnya lebih dari itu, orang-orang first impression ke aku tuh lebih bandel dari itu, jadi gitu sih. Kadang apa sih, hijab dan perilaku tuh nggak bisa berjalan dengan berbarengan, harus salah satu harus ditingkatkan dulu gitu loh. Karena kalau hijabnya memang wajib, sedangkan Iya. akhlak kan dengan pribadi gitu. Iya, tapi kan kadang orang gini, pakai kerudung gede tapi akhlaknya kayak gitu. Iya. Sedangkan asal kalian tahu tuh, hijab kita tuh memperbaiki akhlak sama hijab kita tuh nggak semudah itu loh. Masa yang menunggu hijabin hati dulu? Iya. Kenapa begitu ya? Wah, hukuman terberat kamu ketika belajar di pesantren. Aku tanya. Jadi aku pernah melakukan kesalahan, tapi ini nggak individual gitu loh. Jadi idea kan kalau di pesantren aku ada dua, jadi satu pesantren itu dibagi dua grup muhadoroh. Nah, ini nih kita dihukum gara-gara tema yang kita ambil itu salah dari satu kelompok itu. Jadi dua kelompok ini dihukum. Nah, setiap kelompok itu harus jadi kelompok itu kan nggak mungkin dong seorang pimpinan hukum satu pondok gitu. Jadi harus ada yang dihukum, yaitu aku, karena aku kebagian ke dekor, terus ada ketuanya dan ada wakilnya, jadi bertiga dari satu kelompok. Terus tadi kelompok yang sebelah tiga juga, dekor, wakil sama ketua gitu. Jadi dalam satu kesalahan itu aku dihukum ngostrek bersihin kamar mandi pagi sama sore, terus nggak boleh setoran selama 1 minggu, hatamin Quran, baca buku taklim 2,5 jam per hari gitu. Gila tuh. Bener. Tapi sebandel-bandelnya itu aku masih alhamdulillah gitu, pimpinan aku tuh masih mempercayai aku gitu. Karena kalau ada orang bilang gini, kamu nggak taat ya waktu di pesantren, oh my god, padahal aku sekarang duduk bersama kalian yang kalian tuh masya Allah gitu loh. Berarti emang aku masih dikasih kesempatan untuk berubah kayak gitu sih. Oke. Saya terakhir. Last question. Minyak juga udah tinggal sedikit lagi. Motivasi terbesar kamu mau menghafal Quran apa ya? Kalau pikir enggak sih, waktu itu pernah kasih kali postingan para penghafal, para hufaz dunia dikumpulkan gitu. Terus ketika disuruh baca Quran, iftahul Quran, disuruh buka Quran terus suruh baca. Terus dia bilang nggak ada isinya, emang kosong. Terus apa sih pembawa acara tuh nanya gitu, apa perasaan kamu jika nantinya Al-Quran itu diangkat sama Allah gitu. Terus dia kayak langsung nunduk, terus dia bilang bagaimana rasanya jika Al-Quran itu emang gak ada di dada loh kak. Jadi kayak kita ngafal tuh kita berusaha naruh di hati gitu loh, betul-betul jadi hamilul Quran gitu, begitu kita taruh dalam hati. Jadi misalnya kalau kita nggak ngafal total tuh, ya Allah apa nanti yang kita bawa, hujah apa, kita nggak punya hujah apapun selain Quran. Nggak punya tuntunan ya? Ya, nggak punya tujuan. Karena Quran itu pedoman hidup, jadi kita harus punya hujah di hadapan Allah. Terus kalau misalnya kan ngapal Quran itu adalah karunia dari Allah. Terus ada
beberapa orang lah yang memang belum Allah kasih karunia buat ngafal Quran itu gimana? Kayak, ya tapi dia bisa baca, ada berusaha, dia mau belajar gitu. Berarti ya namanya gimana ya Kak, segala sesuatu tuh bisa didapat kalau sungguh-sungguh gitu loh Kak. Mungkin ada salah satu sebuah niat, sedikit mungkin niat yang mungkin belum lurus gitu. Jadi Allah uji lagi gitu. Kameranya enggak. Kameranya Ya bener ya. Atau begini tuh. Enggak lah. Nah itu dia. Ini kalau ada, tadi kita juga udah review kimchinya. Ini gimana? Haus the Kamu taste. suka nggak? Enggak. Kamu? Suka, cuman kebanyakan ya misalnya rasanya worth it lah, misalnya bisa masuk lah ke mulut kamu, tapi Not bad lah. no bad ya. Not bad. Tapi kalau kata temen kita yang Jambi itu rasanya Ya, enak. bukan, dia mah emang Makan apa aja. dan Ya, dia juga ya. emang semua suka. Tapi sebenarnya enggak buru-buru banget, cuman kalau lidahnya. Tapi Beda karena lidah aja ya. karena biasanya kayak aku nih, aku orang Jawa ya. Aku bisa makan apa aja, tapi kalau misalnya kayak kamu kan orang Aceh. Nah aku pertama awal banget makan Aceh itu agak aneh gitu. Tapi kalau udah biasa sih. Mungkin kalau kalian kebiasa makan makanan Jepang atau Korea, ya udah biasa. Tapi ya budgetnya mahal guys. Itu dia video hari ini. Jangan lupa subscribe, like and comment. Dan kalau misalnya video ini bermanfaat, kalian juga bisa share ke teman-teman kalian. Terus jangan lupa follow Instagram aku, Nada. Ini aku bakal cantumin, dan Putri. Ya. See you next video. Dadah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.